juga yang tak lama di dalam kitab ini juga dibahas tentang karakteristik keseharian Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah menghadapi orang yang dia Muslim, tetapi memang karakternya keras misalnya. Bagaimana Rasul menghadapi orang seperti ini? Atau bagaimana Rasul bermuamalah dengan orang yang non-Muslim misalnya? Demikian banyak dibahas di dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah ini. Menurut Syekh Al-Qari di dalam kitab Jam'ul Wasail, beliau mengatakan bahwa salah satu karya terbaik mengenai kepribadian Rasulullah SAW dan akhlak Rasul adalah karya Imam At-Tirmidzi yang berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini. Jadi kitab ini singkat, ringkas tapi lengkap, sehingga setiap orang yang membaca kitab ini, mengkaji kitab ini, seakan-akan menyaksikan langsung keindahan dan keagungan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke materi hadis yang mau kita baca, ada kalanya kita tahu tentang apa faidah kita membaca dan mempelajari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini. Yang pertama, faidah kita mempelajari kitab ini yakni mempelajari Islam secara lengkap berdasarkan riwayat, utamanya riwayat yang sahih berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mempelajari kitab ini juga dalam rangka meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan kepada Rasulullah adalah wajib hukumnya bagi kita. Inna min wajibati ahli iman al-imanu bin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salah satu kewajiban orang yang beriman yakni harus beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad. Adapun kesempurnaan iman itu bisa dicapai salah satunya dengan banyak membaca, banyak kepo kalau kata orang Jakarta bilang, banyak ingin mengetahui kepribadian Rasulullah SAW. Bisa sempurna keimanan kita kepada Nabi dengan cara banyak mengetahui siapa itu Rasulullah dan bagaimana itu Rasulullah, bentuk badannya, keseharian Rasulullah itu kita harus mengetahuinya. Semakin banyak kita mengetahui tentang Nabi, kepribadian Rasulullah dan sosok Rasulullah, maka kecintaan kita kepada Rasul akan semakin meningkat. Kullama izdadat al-ma'rifatu bihi izdada al-imanu bihi. Setiap kita menambah pengetahuan kita tentang Nabi kita Muhammad, maka keimanan kita otomatis akan bertambah. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah yang kedua kita belajar kitab ini yakni mahabbatur Rasul. Mahabbatur Rasul, meningkatkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu hukumnya fardhu. Mahabbatur Rasul lebih diutamakan bagi kita sebagai orang yang beriman. Cinta kepada Nabi hendaknya diutamakan dibandingkan kita cinta kepada keluarga kita, kepada ibu kita, bapak kita, kepada anak-anak kita, bahkan kepada semua manusia di dunia ini. Bahkan kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri sekalipun. Yajib an tuqaddama mahabbatuhu ay mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala mahabbatil walidi wa ala mahabbatil walad wa ala mahabbatin nasi ajma'in. Wajib bagi kita
mendahulukan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan cinta kita kepada orang tua kita, kepada anak kita dan semua manusia. Baik, para hadirin, para jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada bab yang pertama dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini. Saya baca hadis yang diriwayatkan dari Imam Ali karramallahu wajha. Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya baca dulu hadisnya, kemudian saya jelaskan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawilil mumaghad wala bil qasiril mutaraddid wa kana rab'atan minal qawm lam yakun bil ja'dil qatati wala bis sabat كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطحم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعد العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتد أجرد ذو مسربة شاثن الكفين والقدمين إذا مشى كأنما ينحط في صبب وإذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kata Sayyidina Ali radhiyallahu anha wa karramallahu wajha, badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Rasul bertubuh sedang di antara kaumnya. Artinya apa? Ketika Nabi berjalan dengan orang yang lebih tinggi dari Nabi, Nabi tidak nampak terlalu tinggi, tapi tidak nampak terlalu rendah daripada orang yang tinggi, yang terlalu tinggi badannya. Dan Nabi ketika berjalan dengan orang yang pendek, dengan orang yang kecil, Nabi tidak nampak terlalu tinggi. Jadi berjalan dengan siapapun Rasulullah SAW selalu sesuai, enak dilihat, enak dipandang, tidak jomplang kalau kata orang sana, tidak jomplang. Begitu tinggi badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertubuh badan, tinggi badan beliau sedang. Rambutnya tidak keriting, tidak bergulung keriting dan tidak pula lurus. Rambut Rasulullah tidak lurus kaku seperti kita mayoritas orang Asia, dan juga tidak keriting seperti etnis yang memang keriting rambutnya. Rasul tidak demikian. Rambut Rasulullah sedikit berombak, panjang sedikit berombak, ikal. Demikian rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagian belakang rambut Rasulullah itu memanjang sampai ke bahu. Dan rambut Rasulullah di bagian samping memanjang sampai ke bawah telinga, hampir ke bahu. Dan bentuk rambut Rasulullah ikal, bergelombang, tidak lurus kaku seperti kita mayoritas orang Asia, dan tidak keriting seperti etnis yang memang keriting seperti orang Negro misalnya. Rasulullah enak dilihat rambutnya. Jadi apa namanya? Tidak seperti Rasul memang diutus untuk semua golongan. Seperti itu. Baik. Badannya tidak gemuk, wajahnya tidak terlalu bulat, tidak panjang ke bawah, tapi tidak bulat juga seperti bola. Itu wajah Rasulullah SAW. Tidak bulat seperti bola dan tidak panjang. Jadi antara bulat dan antara panjang, antara bulat dan panjang. Itu wajah Rasulullah SAW. Enak dilihat. Kemudian bulu mata Rasulullah lentik dan matanya hitam pekat. Ini yang hitam ini pekat betul. Itu mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahunya bidang, gagah. Dada beliau berbulu.
bulu dada Rasulullah SAW tidak terlalu lebat, memanjang antara dada sampai pusar Rasulullah SAW. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang bulu dada Rasulullah SAW, dari mana para sahabat dapat melihat bulu dada Rasulullah SAW? Jadi dalam beberapa keadaan para sahabat terkadang melihat Rasulullah membuka baju. Pada saat itu Rasul terlihat bulu dadanya oleh para sahabat. Misalnya dalam satu riwayat disebutkan, suatu ketika Rasul bersama para sahabat mengikuti sebuah peperangan, yang saat peperangan terjadi hujan, sehingga baju Rasulullah dan para sahabat semuanya basah. Kemudian selesai peperangan, Rasul bersama para sahabat pulang. Di perjalanan beliau ada inisiatif untuk beristirahat bersama para sahabat. Kemudian berhenti di satu tempat. Oleh para sahabat dipilihkan tempat yang paling nyaman untuk Rasulullah, paling rindang, paling sejuk untuk Rasulullah SAW. Sahabat mengambil satu tempat di mana itu pohon. Kemudian pohon itu memang paling rindang, dipilihkan sengaja yang paling nyaman untuk Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat setelah memilihkan tempat yang sangat layak untuk Rasul, para sahabat menyingkirlah, tidak terlalu mendekat kepada Rasulullah, tempat di mana beliau beristirahat. Karena apa? Untuk menjaga privasi Rasulullah SAW. Ini akhlak macam apa yang diajarkanlah Rasul kepada para sahabat, sampai hal yang seperti ini diperhatikan oleh para sahabat. Kemudian sahabat menjauh dari tempat Rasul untuk menjaga privasi Rasulullah. Rasul juga membuka bajunya pada saat itu, membuka bajunya, kemudian menjemur di dekat pohon itu. Beliau meletakkan pedang Rasul SAW itu dekat tempat beliau beristirahat. Nah, pada saat itu para sahabat bisa melihat bentuk bulu dada Rasulullah SAW karena Rasul membuka bajunya, sehingga nampak itu bulu dada Rasulullah SAW. Pada saat Rasul asyik nyaman beristirahat karena kelelahan setelah peperangan, beliau tertidur. Kemudian ada salah seorang kafir, dia masuk menyusup ke tempat di mana Rasulullah SAW beristirahat. Orang ini masuk mendekati Rasul karena memang para sahabat tidak terlalu dekat dengan Nabi, jadi dia lolos. Kemudian orang ini mengambil pedang Rasul yang Rasul letakkan di samping tempat beliau beristirahat. Kemudian orang ini mengambil pedang itu, dihunuskan ke leher Rasul SAW. Dia sambil berkata, "Ya Muhammad, man yamna'uka minni?" Hai Muhammad, siapa yang dapat menolong kamu dariku saat ini? Rasul terbangun. Dengan tenang Rasul menjawab, Allah. Mendengar jawaban Rasulullah SAW, seketika itu tangan orang ini gemetar dan terjatuhlah pedang Rasul yang ia ambil tadi. Seketika itu Rasul mengambil pedangnya, kemudian balik menghunuskan pedang ini ke leher orang yang tadi mau membunuh Rasulullah SAW. Dan balik bertanya, "Hai fulan, man yamna'uka minni?" Siapa sekarang yang bisa menolong kamu dari pedangku saat ini? Dia penuh ketakutan, dia gemetar, takut dibunuh oleh Rasulullah SAW. Dia menjawab, la ahad, la ahad, la ahad. Tidak ada seorang pun yang dapat menolongku, wahai Muhammad. Maka melihat kejadian ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat terbangun dan mereka menghampiri Rasulullah. Ada apa gerangan, wahai Rasul? Kemudian Nabi menceritakan, ketika saya tidur, orang ini masuk mendekati saya, dia mengambil pedangku, dia menghunuskan pedang ini ke leher saya.
Sambil dia berkata, man yamna'uka minni, aku jawab Allah. Kemudian tangannya gemetar, jatuhlah pedang yang ia pegang. Saya balik bertanya kepada dia, menghunuskan pedangku kepadanya. Man yamna'uka minni, dia jawab, la ahad, tidak ada seorang pun yang dapat menolongku. Kemudian Nabi bersabda kepada para sahabat, kun khaira akhi. Ini hikmahnya para jamaah rahimakumullah, kun khaira akhi. Kata Nabi, jadilah kamu orang yang berperangai baik, berperilaku baik ketika kamu memegang kendali kekuasaan. Artinya apa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Seandainya Nabi mau pada saat itu, tentu Nabi sangat bisa untuk membunuh orang ini. Tetapi Nabi tidak lakukan. Nabi tidak lakukan, Nabi maafkan. Nabi lepaskan orang ini begitu saja. Pada akhirnya orang ini dilepaskan oleh Rasulullah SAW. Dia pulang ke kampung halamannya. Dia bercerita kepada tetangga-tetangganya, kepada keluarganya, orang-orang terdekatnya, bahkan orang sekampungnya tahu tentang cerita dia ini. Dia berkata kepada orang-orang sekitar, ji'tu min khairin nas, ji'tu min khairin nas, ji'tu min khairin nas. Aku baru saja berjumpa dengan orang yang paling baik perangainya. Dia ceritakan kejadian tadi. Seandainya dia bukan orang baik, pasti saya sudah mati, saya tidak pulang ke kampung ini. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanallah, para jamaah rahimakumullah. Pada akhirnya orang ini bersama orang-orang yang belum masuk Islam di kampung halamannya, dia datang kepada Nabi untuk bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi upaya pembunuhan yang mau dilakukan oleh orang-orang kafir, orang Yahudi, itu tidak hanya sekali, mungkin ratusan kali itu Rasulullah mendapatkan hendak dibunuh oleh musuh-musuhnya. Apalagi orang Yahudi yang memang mengincar Rasulullah SAW. Kenapa orang Yahudi tidak suka dengan Rasul yang terakhir? Mereka tahu bahwa Nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Tetapi orang Yahudi, bangsa Bani Israel, menginginkan Nabi yang terakhir itu